Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Menurut kitab Pararaton, asal-usul Ken Arok sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Ken Arok diduga lahir pada tahun 1182 Masehi, dari keluarga petani miskin di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Ibunya bernama Ken Endok, istri dari seorang pembantu di Kerajaan Kediri bernama Gajah Para. Sesaat setelah lahir, bayi Ken Arok dibuang oleh ibunya yang berharap putranya akan mendapatkan kehidupan lebih baik. Namun, Ken Arok justru ditemukan oleh pencuri bernama Lembong. Oleh karena itu, Ken Arok tumbuh dewasa menjadi pencuri licik yang suka membuat keributan. Kehidupannya mulai berubah saat bertemu dengan Empu Loh Gawe, yang yakin bahwa Ken Arok adalah titisan Wisnu. Setelah meninggalkan dunia hitamnya, Ken Arok kemudian dibawa Empu Loh Gawe untuk menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang aku di Tumapel. Saat menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok tertarik dengan kecantikan Ken Dedes yang tak lain adalah istri majikannya, Tunggul Ametung. Untuk menyingkirkan Tunggul Ametung, Ken Arok memesan sebilah keris kepada seorang pandai besi bernama Empu Gandring. Namun, selang beberapa bulan Ken Arok sudah tidak sabar untuk segera memiliki keris ampuh tersebut. Lantas Ken Arok merebut keris yang belum jadi tersebut dan menusukkannya ke dadanya hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang raja termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Setelah kembali ke Tumapel, Ken Arok sengaja meminjamkan keris tersebut kepada rekannya yang bernama Kebo Ijo. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil keris dari Kebo Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung lalu membunuhnya. Keesokan harinya Kebo Ijo dihukum mati karena keris yang diduga miliknya menancap di mayat Tunggul Ametung. Meski Ken Dedes menjadi saksi kematian suaminya, namun dia luluh akan rayuan Ken Arok. Setelah itu Ken Arok menyatakan dirinya sebagai aku di Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati. Ambisi Ken Arok tidak berhenti di Tumapel saja. Pada tahun 1222 dia memberontak dan berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dalam pertempuran Genter. Setelah itu, Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan merdeka dan lepas dari Kediri. Ken Arok menjadi raja pertama kerajaan Tumapel atau Singosari dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi dan dinastinya disebut Dinasti Rajasa. Ken Arok hanya memerintah Singosari selama 5 tahun yaitu 1222 sampai 1227 Masehi. Pada tahun 1227 ia dibunuh seseorang atas perintah Anusapati anak Ken Dedes dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Anusapati yang telah lama curiga akhirnya menemukan kebenarannya.
bahwa Ken Aroklah yang telah membunuh ayah kandungnya. Ken Arok terbunuh oleh kerisnya sendiri, yaitu keris Empu Gandring. Dari pernikahannya dengan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wonga, Teleng, Apanji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rumbu. Sementara dari selirnya yang bernama Ken Umang, Ken Arok juga mempunyai 4 orang anak, yaitu Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Ken Arok disebut sebagai pendiri dinasti Rajasa, yaitu dinasti yang menurunkan raja-raja Singosari dan Majapahit. Hal itu diperkuat dengan temuan prasasti Balawi yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Dalam prasasti tersebut, Raden Wijaya mengaku sebagai keturunan Wangsa Rajasa. Selain itu, Raja Demak, Pajang dan Mataram Islam juga merupakan keturunan dari dinasti Rajasa. Demikianlah kisah tentang Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Semoga dalam tayangan ini dapat menambah pengetahuan Anda tentang sejarah raja-raja di Jawa. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info sejarah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.